untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Febrianti Putri Wangge dengan NIM 20070100137. Perkenalkan, nama saya Cornelia Samantawadi dengan NIM 20070101070 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Video ini dibuat sebagai persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Penyakit Tropis. Yang pertama, kita membahas teori hubungan iklim tropis dengan penyakit infeksi menular. Pengaruh perubahan iklim akhir-akhir ini tentunya berpengaruh pada kesehatan. Pemanasan global terjadi cepat dan mengakibatkan perubahan iklim yang memiliki dampak besar bagi kehidupan manusia. Berbagai dampak yang ditimbulkan yaitu peningkatan kejadian penyakit yang ditularkan melalui vektor, yaitu vector-borne disease, melalui air atau waterborne disease, dan melalui makanan atau foodborne disease. Vektor adalah hewan avertebrata yang menularkan agen penyakit dari satu pejamu ke pejamu lainnya yang rentan. Vektor digolongkan menjadi dua, yaitu vektor mekanik dan biologi. Agen penyakit tidak mengalami perubahan jika terjadi di vektor mekanik, namun mengalami perkembangbiakan dari satu tahap ke tahap berikutnya di dalam tubuh vektor biologi. Salah satu contoh vektor biologi adalah nyamuk. Perubahan iklim berpengaruh terhadap siklus hidup nyamuk dan intensitas hisapan nyamuk. Hal ini karena nyamuk termasuk dalam ektotermik, yaitu suhu tubuh tergantung dengan suhu lingkungan. Perubahan iklim juga akan mempercepat nyamuk betina dewasa untuk mencerna darah yang dihisap, sehingga intensitas penghisap akan semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan peningkatan frekuensi perubahan penyakit. Yang berikut pengendalian penyakit tropis. Berikut adalah bagian perjalanan alamiah penyakit. Yang pertama, penyakit kusta. Kusta adalah sebuah gangguan infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Saat ini, infeksi tersebut menyebar di tubuh. Pengidapnya akan mengalami borok kulit, kerusakan saraf, dan kelemahan otot. Yang pertama, saat bakteri masuk ke tubuh. Awalnya, bakteri penyebab penyakit kusta akan masuk ke tubuh melalui hidung dan terus terdorong ke organ pernapasan. Selanjutnya, bakteri akan masuk ke organ jaringan saraf dan sel-sel di dalam tubuh. Bakteri tersebut kemudian akan menetap di sel saraf dan berkembang biak. Umumnya, bakteri tersebut akan dapat membelah diri dengan waktu sekitar 12 hingga 14 hari. Yang berikut, saat penyakit kusta makin berkembang. Setelah beberapa lama, bakteri tersebut akan berkembang baik dan terus berlipat ganda. Ketika terjadi sistem pertahanan tubuh akan meningkatkan imunitas tubuh. Hal tersebut berakibat sel darah putih semakin banyak diproduksi yang berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab infeksi yang dapat berkembang menjadi penyakit kusta. Saat bakteri tersebut sudah mendapat respon dari tubuh kamu, maka gejala dari penyakit kusta akan terlihat. Akan timbul bercak-bercak putih pada kulit dan pengidapnya mungkin akan mengalami mati rasa pada area-area tertentu. Yang berikut penyakit polio. Mekanisme penyebaran virus ditularkan infeksi droplet dari oral faring, antara lain mulut dan tenggorokan atau tinja penderita infeksi. Yang berikut adalah penyakit polio. Polio atau poliomielitis atau yang lebih dikenal dengan polio adalah kelumpuhan akut yang disebabkan oleh infeksi virus polio. Masa inkubasi polio berlangsung selama 6 hingga 20 hari dengan kisaran 3 hingga 35 hari. Tahap penyakit dini polio yaitu kebanyakan individu yang terinfeksi polio tetap asimptomatik atau mengembang, hanya gejala mirip flu ringan termasuk kelelahan, malaise, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan muntah. Tahap penyakit lanjut yaitu virus akan berkembang pertama kali dalam dinding faring atau saluran cerna bagian bawah, menyebar ke jaringan getah bening lokal atau regional, dan menyebar masuk dalam aliran darah sebelum menembus dan berkembang biak di jaringan saraf. Yang berikut adalah tahap penyakit akhir. Akibat yang ditimbulkan oleh virus ini adalah rusaknya bagian muka dan susunan saraf tulang belakang. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang 5 jenis penyakit mikosis yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama, penyakit kaki atlet. Dikenal sebagai tinea pedis yang disebabkan oleh infeksi jamur. Tinea pedis dapat mempengaruhi kulit kaki serta tangan dan kuku.
Kondisi ini terjadi pada kalangan atlet dan orang yang sering berolahraga. Seseorang dapat tertular infeksi jamur dari permukaan yang terkontaminasi jamur seperti kamar mandi umum, atau lantai ruang ganti. Yang kedua adalah infeksi jamur di selangkangan. Infeksi jamur juga dapat mempengaruhi kulit area selangkangan serta paha bagian dalam dan bokong. Yang ketiga adalah kurap. Kurap adalah infeksi jamur yang dapat mempengaruhi kulit dan kulit kepala. Biasanya gejala kurap dimulai dengan ruam kemerahan, gatal dan bersisik yang seiring waktu bercak kurap dapat menyebar dan membentuk cincin merah. Yang keempat adalah kandidiasis. Kandidiasis merupakan sejenis jamur yang dapat menginfeksi kulit, mulut, saluran pencernaan, saluran kemih, dan alat kelamin. Dan yang terakhir adalah penyakit jamur kuku. Jamur kuku disebut onychomycosis adalah jenis infeksi jamur yang dapat menyebabkan penyakit jamur pada kuku. Jamur kuku biasanya dimulai sebagai bintik kecil berwarna terang di kuku yang kemudian menyebar luas yang dapat mengubah bentuk dan warna kuku. Yang berikut adalah pengertian Windows period pada perjalanan penyakit alamiah HIV/AIDS dan kaitannya dengan penyebaran HIV/AIDS. Windows period HIV adalah waktu antara terpapar HIV hingga hasil tes yang dilakukan dapat memberikan hasil yang akurat. Window period pada penyakit HIV adalah 3 minggu sampai 3 bulan sejak terpapar dengan kegiatan berisiko. Selama masa tersebut, pemeriksaan HIV dengan hasil negatif masih harus diulangi lagi sampai setelah 3 bulan sejak kegiatan berisiko. Jika seseorang masa berada pada masa window period, maka hasil tes yang dilakukan pasti negatif, sedangkan ia sebenarnya sudah tertular dan dapat menularkan ke orang lain. Yang berikut adalah teori pengendalian HIV/AIDS. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan orang dengan HIV/AIDS, diantaranya dengan memberikan pengobatan dan perawatan ODA untuk mencegah penularan kepada orang yang terinfeksi, mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap HIV. Total kasus IMS yang ditangani pada tahun 2018 adalah 140.803 kasus dari 430 layanan infeksi menular seksual. Jumlah kasus IMS terbanyak adalah di tubuh vagina dengan total 20.962 dan di lab 33.205 kasus. Dari perkiraan DCD yaitu 20 juta kasus adalah orang muda berusia 15 hingga 24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya kejadian infeksi menular seksual di kalangan remaja. Perbedaan TB paru dan TB ekstrapulmonari. Yang pertama, TB paru. TB paru adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Penularan penyakit ini terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tersebut. Bakteri tersebut dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk percikan air ludah atau lendir. Yang berikut adalah extrapulmonary tuberculosis. Extrapulmonary tuberculosis adalah infeksi tuberkulosis yang menyerang organ di luar paru-paru. Penderita extrapulmonary tuberculosis menunjukkan tanda dan gejala yang serupa dengan TB paru. Extrapulmonary tuberculosis menyerang kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening yang terinfeksi akan mengalami peradangan, pembengkakan dari luar, tanpa kulit area kelenjar getah bening menjadi memerah. Tahap pengendalian TB paru. Yang pertama, tahap awal atau intensif. Berlangsung sejak memulai pengobatan hingga 2 bulan, di mana pasien TBC diwajibkan meminum obat setiap hari. Yang berikut tahap lanjutan, sejak bulan kedua hingga bulan ke-6 atau lebih. Pada tahap ini, pasien hanya diwajibkan meminum obat 3 kali seminggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian penyakit menular seksual atau PMS atau STDs. Pertanyaan yang pertama, mengapa wanita dan penderita PMS lebih beresiko terinfeksi HIV? Banyak wanita masuk ke dalam kelompok rentan tertular HIV. Penyebab utamanya dan paling sering terjadi adalah karena suami atau pasangan mereka memiliki perilaku seksual bebas dan menggunakan narkoba suntik. Ditemukan kecenderungan bahwa perempuan tidak merasa takut dirinya tertular HIV dari pasangannya, walaupun mereka tahu bahwa pasangannya memiliki perilaku seks bebas atau
menggunakan narkoba suntik. Mereka beranggapan bahwa dirinya tidak mungkin tertular karena mereka setia pada suaminya. Selain itu, walaupun perempuan merasa takut tertular HIV, namun mereka tidak menggunakan kondom karena suami tidak suka atau takut suami marah jika menggunakan kondom. Dari sini terlihat bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok rentan tertular HIV, di mana setidak-tidaknya 2 kali lebih besar kemungkinannya untuk tertular HIV dibanding melalui hubungan seksual ataupun menggunakan narkoba suntik dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, kerentanan perempuan terhadap penularan penyakit HIV ini akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, level individu, yaitu faktor biologis dan dihubungkan dengan penyakit yang dialami. Yang berikutnya level rumah tangga dan masyarakat, yaitu status sosial, ekonomi, budaya, dan stigma dan diskriminasi, ketimpangan gender, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, paparan media massa, perilaku, dan kekerasan dalam keluarga. Yang berikutnya adalah level makro. Level makro adalah faktor lingkungan dan institusi seperti geografi, imigrasi, pelayanan publik, kebijakan, akses ke layanan kesehatan maupun informasi, serta otonomi yang membuat perempuan di banyak negara atau di mana saja tidak menyadari bahwa HIV dan AIDS ini sangat bahaya. Sekian pemaparan materi dari kami berdua. Terima kasih.